Oke, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel Aldep TM. Yang baru bergabung jangan lupa dukungannya dengan mengklik dulu ya tombol subscribe-nya, like, share, dan silahkan berkomentar. Oke, kita lanjutkan ya, tutorialnya masih di seputar Memoplay. Nah, sekarang kita akan bagaimana sih caranya bermain game Android di komputer, baik di laptop, di PC, dan sejenisnya dengan menggunakan Memoplay ini. Simak tulisannya di Aldep TM. Nah, pertama rekan-rekan ya tentunya harus sudah menginstal dulu ya. Nah, tutorialnya dapat disimak di tutorial yang sebelumnya di channel ini, dapat dilihat ya. Kemudian kita buka aja si Memoplay-nya yang sudah kita install. Kita tunggu proses loadingnya hingga 100%. Oke, kita sudah masuk di Memoplay-nya. Nah, ini tampilannya seperti yang kemarin kita sudah bahas ya di tutorial yang pertama di Memoplay. Namun sekarang kita akan melanjutkan. Agar kita dapat bermain game ya tentunya kita harus mendownload dulu salah satu game yang kita sukai di Play Store-nya. Di sini misal ada satu game yang sudah saya install yaitu Call of Duty Mobile ya. Kemudian contohnya rekan-rekan ingin menginstal lagi game yang lain, misal bisa gitu ya. Kayak apa yang lagi booming hingga saat ini ya, tidak jauh ya, kayak Mobile Legend kayak gitu. Atau game-game lainnya yang disukai. Nah, itu tinggal kita klik aja di sini install. Tunggu prosesnya seperti biasa hingga downloadnya itu selesai. Kemudian dia menginstal di emulatornya. Nah, kayak gitu. Udah ya. Setelah mendownload, misal kita back dulu ke home-nya ya. Nah, sambil nunggu proses download, pastikan rekan-rekan semua ya, jadi kawan-kawan sudah men-settingnya terlebih dahulu si emulatornya dengan cara klik strip yang 3 nih, yang ini. Kemudian masuk ke setting. Nah, di sini lihat ada beberapa pengaturan mulai dari engine sampai yang terakhir ada shortcuts. Untuk engine silahkan sesuaikan performance-nya. Jadi si Memoplay, si emulator ini dengan spek yang ada di komputer atau di laptop rekan-rekan. Kalau laptopnya dual core ya dia paling mentoknya 2. Kalau quad core ya kayak gini 4 kayak gitu ya. Kemudian RAM-nya secara otomatis dia akan menyesuaikan hingga setengah dari RAM yang kita miliki. Misal di komputer saya ada 8 GB, maka dia akan mengambil setengahnya untuk kualitas yang top. Nah, ini kalau ingin di custom juga bisa di sini. Silahkan mau dimasukkan berapa RAM-nya. Asal ya setengahnya atau 1/8-nya yang dimasukkan. Untuk render mode saya rekomendasikan pakai OpenGL. Apalagi yang tidak punya ini ya, yang tidak punya PGA eksternal atau PGA onboard, silahkan ke OpenGL supaya dia yang bekerjanya. Kalau direct itu agak kurang gitu ya. Tapi balik lagi sama spek komputer. Kalau OpenGL itu nanti tampilannya agak jelek, coba ke direct dan dibalik-balik lah kayak gitu ya. Ini root mode GPU memory optimization, silahkan diaktifkan. ESTC diaktifkannya supaya tidak terlalu nge-lag ya, khusus untuk komputer yang mirip kayak saya yang low end. Resolution silahkan pilih resolusi yang misal kayak gini. Untuk font bisa dipilih resolusinya kayak gini 720 sampai 1280. Nah, ini SD kayak gitu. Atau yang ini bisa ya, disesuaikan lah dengan kebutuhan rekan-rekan atau spek komputernya. Kemudian kalau ini udah, ini sampai 60 aja lah. Kalau 90 itu harus disesuaikan dengan monitor kita juga, support atau tidak. Nah, untuk storage pilih yang high performance. Kemudian ini auto expand. Jadi kalau auto expand itu dia kalau install aplikasi kemudian melebihi kapasitas, dia akan menambah secara otomatis ya di hard disk komputer kita. Silakan. Kemudian untuk profil, jika profilnya ini kan Samsung, jadi ini ibaratnya device modelnya, model si device-nya mau OnePlus, mau Samsung, mau Asus ROG, atau mau di custom silahkan boleh ya.
Misal ini mau yang pakai Telkom nomor telepon, silahkan GSM-nya dimasukkan dari YSP mana, kemudian phone number dan sebagainya. Menariknya, email kita bisa generate nih, mau email berapa kayak gitu ya. Network misal nanti mau kayak gimana, ini settingan manualnya kayak gini ya, defaultnya bisa diatur-atur ini ya. Itu kelebihan daripada si emulator ini. Hingga ke mikrofon silahkan diatur dengan yang ada di komputer kita. Preference pengaturan untuk tampilan ya, kemudian preference dan sebagainya itu untuk penampilan bahasa, pengaturan mati otomatis ya, sleep kayak gitu, dan shortcut ini jalan pintas. Kalau sudah, rekan-rekan dari engine sampai shortcut atau seperlunya mana aja yang mau dibutuhkan, biasanya engine sama display ya. Ya udah tinggal oke aja. Silahkan tinggal di restart now. Oke, kita restart now aja ya. Nah, dia akan menyesuaikan sesuai settingan yang barusan kita atur gitu ya, supaya tidak terlalu berat ke komputernya. Nah, itu saja untuk settingannya ya, untuk pemula kayak gitu. Untuk setting yang lebih lanjut bisa di setel di sini ya, kayak yang barusan. Oke, kita di landscape-kan dulu. Dan kita coba membuka salah satu game, misal Mobile Legends. Nah, di Mobile Legends biasanya kan bakal agak lama nih. Nah, sebenarnya ketika bermain atau membuka game, si menu play itu dia menyesuaikan. Salah satunya ini yang tombolnya, keyboard mappingnya, dia menyesuaikan dengan jenis kita tuh, jenis permainan kita. Salah satunya MOBA ya, yang 4 skill atau yang 3 skill. Kali ini kan 3 skill ya, dipilih yang defaultnya. Kalau yang 4 skill silahkan pilih yang 4 skill. Kalau sudah tinggal di save. Nah, kayak gitu. Udah, sekarang kita tinggal main dari game yang sudah kita install di emulator kita. Oke, kita coba switch account ya. Saya daftarnya dengan bukan Facebook. Oke, akun saya sudah di switch ya, dimasukkan ke emulator ini. Jadi tampilannya agak lebih besar dan kita lihat nanti kualitasnya pakai si menu play ini. Nah, kita sudah memasuki ya daripada game Mobile Legends ini. Tentunya ini resource-nya masih perlu di-download. Kita harus kalau ingin perfect sempurna, kita harus nunggu proses downloadnya selesai di sini. Nah, dia masih dalam proses pengecekan resource-nya. Nah, gitu ya, kita tinggal memainkan. Kalau ini agak nge-lag ya, meskipun ini 8 GB ya, saya agak nge-lag karena saya sambil nge-record ya, otomatis dia terkuras sistemnya. Beda lagi kalau tidak sambil nge-record, mungkin akan berjalan normal. Kalau sudah kayak gini ya udah, kita tinggal main aja ya rekan-rekan semuanya. Tuh, ini belum di-download, ini harus nge-download dulu semuanya. Nah, mungkin itu rekan-rekan. Ini tutorial yang sangat paling dasar ya. Semuanya pasti bisa juga lah memainkan, tinggal kita menginstalnya di komputer kita dengan melihat terlebih dahulu spek di komputer kita dan sesuaikan lah, karena emulator itu memberikan keleluasan kita untuk mengatur device-nya, kemudian mengatur si compatibilitasnya ya, mulai dari RAM yang akan kita gunakan, kemudian core-nya silahkan, dan penyimpanan juga dia bisa diatur. Dan rekan-rekan, selamat mencoba. Semoga tutorial yang paling dasar ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua.
Untuk dapat melihat gameplaynya, rekan-rekan tinggal lihat aja ya di kanal YouTube saya yang khusus untuk gaming, yaitu Samaina Gaming. Terima kasih atas atensinya. Simak terus tutorial-tutorial lainnya hanya di Aldep TM.